BS001 tadi ya. Saya ada buatkan ini ya. Boleh nanti saya share yang belum punya. Nah, ini buatnya hampir 1 bulan ya. Oke. BS001 yang ini ya. Ini ya. Yang hijau ini. Oke. Ini ya. BS001, KBLI-nya 42101, resikonya MT menengah tinggi. Umum berarti bukan spesialis, boleh campur sama gedung gitu maksudnya ya. BS001 masuknya ke 42101. Nah, kita cek ya. Kita cek di OSS-nya ya. BS001 42101. Ya, jadi BS001 masuknya di 42 persis ya. Nah, 42101. Ini tabel untuk konstruksi. Kalau Bapak Ibu mengerjain konstruksi, kegiatan konstruksi, konsultan, saya sudah membuatnya ini ya. Jadi ini ada kodenya, berarti masuknya ini kegiatannya ini ya. Saya sudah buatkan ini ya, saya ada, jadi tinggal dipandu ya. Ini bisa saya nanti share sama teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada ini panduannya untuk konstruksi plus konsultan. Saya nanti sharekan ya di tempat ini. Oke, kita kembali ke sini. Setelah itu kita melihat kabel 42101 jalan raya ini ternyata dia ruang lingkupnya hanya ini ya. Kita klik ini, kotak ini ya, kita klik kotak ini, terbit langsung skala usaha kecil. Di mana mikro? Nah, cara bacanya berarti mikro ini tidak boleh. Ya. Jadi yang modal 0 sampai 1 miliar itu tidak boleh untuk konstruksi jalan. Ya, tidak boleh. Ya, jadi harus kecil. Yang modalnya 1 miliar sampai 5 miliar ya, atau investasinya ya. Nanti kita bahas itu, modal kita bahas. Ya, jadi usahanya kecil karena ini masuk resikonya adalah menengah tinggi ya, sesuai dengan aturannya bahwa menengah tinggi itu terbit perizinan berusahanya adalah sertifikat standar. Nah, dulu namanya IUJK, izin usaha jasa konstruksi ya. Sekarang masuknya sertifikat standar. Nah, jangka waktu untuk membuat ini di kementerian setelah kita memenuhi komitmen ya, kita penuhi komitmen, kita lengkapi dokumennya. Jangka waktunya di Kementerian PUPR adalah 15 hari. Apabila 15 hari mereka tidak menjawab, maka di sistem akan terverifikasi secara otomatis. Jadi nanti akan terbit SS yang disetujui langsung secara otomatis ya. Kalau 15 hari ini mereka tidak menjawab, kira-kira begitu. Base system langsung terverifikasi, disetujui, bukan terverifikasi, disetujui ya. Nah, ini menengah dan usaha besar ya. Jadi mikro tidak boleh, begitu ya cara carinya. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum kita masuk ke dalam yang bagian ini yang berhubungan dengan ini? Ada? Karena banyak menu ini, banyak menu. Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya di informasi ya KBLI, lalu ada BUPM. BUPM ini apa? Bidang usaha penanaman modal. Dulu namanya DNI ya, daftar negatif investasi yang diatur dalam Perpres 44 tahun 2016 ya, kalau tidak salah ya. Sekarang diatur di dalam Perpres 10 tahun 2021 yang telah dirubah ke Perpres 49 tahun 2021 ya. Nah, kita cari aja di sini. Karena kalau kita ngeprint salinan ya, salinan yang 5 tahun 2001 banyak itu lampirannya. Susah juga kita, lebih baik cari base system aja ya. Base system lebih cepat, simple, dan tidak buang-buang kertas, kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu kalau mau hafalin, tidak apa-apa lah ya, itu di print ya, kalau mau menghafali. Oke, bidang usaha penanaman modal, kalau dulu namanya DNI ya,
Kita klik ini, apa dalamnya, kita klik. Nah, ini biasanya untuk PMA ya, untuk PMA. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang mengerjakan PMA ada baiknya melihat dulu di sini ya. Ada baiknya melihat dulu di sini. Begitu kita klik itu tadi ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Kita klik Badan Usaha Penanaman Modal BUPM. Kita klik akan tampil tampilannya seperti ini ya. Bidang usaha prioritas. Nah, inilah yang ditambahkan sama pemerintah. Ya, ada prioritas yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kalau dia masuk lampiran di dalam lampiran pertama ini, ya bidang usaha prioritas, maka ada fasilitas buat pelaku usaha itu. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan, fasilitas supaya tidak kena bea masuk di bea cukai. Ya, ada fasilitas-fasilitas pengurangan di sini. Nah, apa saja itu? Ya, di sini ya memiliki kriteria. Tidak semuanya ada fasilitas untuk pelaku usaha, tidak. Tapi ada kriterianya. Apakah itu masuk dalam program strategi nasional atau tidak? Ya, kalau masuk boleh diajukan, tapi ada kriteria lainnya. Ya, program strategis nasional ini seperti apa? Di tempat saya ini banyak Bapak Ibu ya. Karena mau ada IKN ya, ada IKN, banyak proyek-proyek di sini. PMA sudah masuk banyak untuk konstruksi dan konsultan. Ya, ada proyek strategis di sana, bangun istana, untuk bangun gedung MPR, DPR sudah konsultannya sudah mulai jalan ya. Jadi di sini sudah mulai pembangunan, itu proyek strategis nasional ya. Padat modal, artinya modalnya harus besar, itu padat modal ya. Kenapa tidak ditulis di situ padat modal plus modalnya banyak gitu ya, jadi enak kita bacanya ya. Ini padat modal, kadang-kadang bingung kita ya. Di situ modalnya besar berarti ya, modalnya besar ya, diatur untuk tax holiday itu minimal 500 miliar. Nah, bukan hanya uang saja, bukan uang cash saja, tetapi mesin, tentu harus membeli mesin. Nah, mesin itu harganya berapa? Kedua, kalau dia punya utang kepada pihak ketiga, itu utangnya berapa? Bisa dimasukkan. Keempat, kalau dia punya perjanjian sama pihak ketiga, ada orang itu mau invest, nah itu bisa di-up-kan ya, jadi modalnya. Jadi padat karya ini seperti saya katakan tadi, orangnya banyak. Jadi minimal itu 300 orang pegawainya, orangnya banyak ya. Dulu minimal 300 orang. Seperti toko pabrik-pabrik ya, pabrik rokok itu bisa masuk, itu rokok itu bisa masuk, Kasogi, Bata, Super Queen, itu yang banyak orangnya itu ya. Maksudnya padat karya yang di teknologi tinggi, harus punya alat. Jangan sampai minta ini nggak punya alat di pabriknya, terus mau pakai apa aja ya kan. Harus ada teknologinya, alat-alatnya mesti tinggi ya, mesti update alat-alatnya. Sama PMA harus tinggi, industri pionir harus punya jaringan yang luas ya. Habis itu ya ekspor. Nah, dia harus bisa ekspor, kalau bisa ada orientasi ekspor keluar, yaitu yang fasilitas. Jangan impor aja, nggak pernah ekspor gitu ya. Habis itu orientasi dalam kegiatan penelitian ini ditambah sama pelaku usaha. Untuk apa? Ya bagi anak-anak muda, kalangan-kalangan muda yang pintar buat webinar, yang pintar buat web, ya portal web, programmer. Nah, penelitian-penelitian masuk di sini, ya masuk di G. Mereka juga diberikan fasilitas, yang Gojek segala di sini juga masuk ya. Nah, ini untuk kriterianya, teksnya ya, kabel-kabel apa yang saja yang disediakan, klik di sini, oke. Setelah itu ada bidang usaha dialokasikan dan kemitraan dengan koperasi dan UMKM, artinya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, ini kita klik. Ini biasanya untuk PMA. Nah, kalau kita klik di sini ya, kita klik di sini akan terbit begini, masih ada dua turunannya. Bidang usaha yang dialokasikan untuk koperasi dan UMKM. Artinya apa? Artinya PMA tidak boleh kalau dia pakai KBLI 1111 untuk
pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 hektar. Nah, jadi PMA tidak boleh kalau kurang dari 25 hektar. Nah, kalau misalnya kurang dari 25 hektar, berarti kalau lebih jangan-jangan bisa, gitu ya. Jadi sekarang kita tidak bisa tidak bisa mengatakan bahwa KBLI 0111 PMA tidak bisa, belum tentu. Belum tentu. Yang tidak bisa itu di sini kurang dari, ya, kurang dari 25 hektar. Pertanyaannya, kalau misalnya lebih, boleh dong, gitu kan. Kalau misalnya tidak boleh, ya tidak usah ditulis di sini kurang dari. Tulis saja di sini pertanian pangan, tanaman pangan, titik, itu aja. Artinya memang tertutup semua untuk PMA. Tapi kalau di sini ada tulisan dengan luas kurang dari 25 hektar, ya kita bisa menafsirkan berarti kalau lebih jangan-jangan PMA bisa. Kira-kira begitulah ya. Ini artinya kalau misalnya dia kurang dari 25 hektar, berarti ini tidak boleh PMA karena hanya untuk koperasi dan UMKM, gitu ya. Jadi kita cari di sini KBLI-nya. Kita cari KBLI-nya di sini untuk PMA. Misalnya kita cari contoh catering gitu ya. Di sini ada tidak itu catering? Tidak ditemukan. Nah, kalau tidak ada, catering ini artinya boleh 100%. Ya. Boleh, tidak ada masalah karena tidak dialokasikan untuk MK. Tapi kita cari lagi di sini. Jangan-jangan dia harus bermitra. Nah, tadi sudah ya, dialokasikan itu untuk operasi dan UMKM. Jadi mesti tahu uraian yang tidak boleh. Ya, jangan cara membacanya KBLI-nya tidak boleh, bukan begitu cara bacanya. Yang tidak boleh adalah ini. Ya, cara membacanya begitu ya. Jangan kita membacanya KBLI 0111 ya. PMA tidak boleh. Bukan begitu cara bacanya. Yang tidak boleh adalah pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 hektar untuk jagung. Ya. Tapi kalau PMA-nya itu lebih dari 25 hektar, bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Tidak diatur di sini. Jangan-jangan PMA boleh, gitu ya. Jadi walaupun KBLI 0111 itu PMA tidak boleh, ada juga yang boleh kalau dia luasnya lebih dari 25 hektar. Kalau diatur, gitu cara bacanya ya. Yang tidak boleh karena ininya, bukan karena KBLI-nya. Oke. Yang kedua, ini kemitraan, ya, kemitraan. Kita klik kemitraan, ya. Kita klik kemitraan. Tadi kita kasih contohnya, ya. Jadi kalau misalnya mau budaya ayam ras, daging, KBLI 0161 ini jelas ya, budaya ayam ras, daging gitu ya. Jadi kalau misalnya PMA mau ini, berarti dia harus bermitra. Bermitra sama siapa? Koperasi dan UMKM. Jadi bermitra dengan perusahaan-perusahaan koperasi atau PMDN ya, yang sudah ada, yang sudah berdiri. Berarti mereka PMA bermitra sama mereka. Apa bentuknya bermitra? Apakah harus membuat pendirian baru? Tidak perlu. Bukan akte pendirian baru yang di sini ditulis, tapi perjanjiannya saja ya, perjanjiannya atau join sama PT PMDN ya, yang koperasi dan UMKM. Bagaimana bentuk kerjasamanya terserah mereka. Ya mungkin yang PMDN itulah yang bekerja, yang modalkan PMA, atau PMDN yang bekerja, yang kasih alat-alatnya PMA. Terserah mereka lah. Itu urusannya mereka. Bagaimana sistem perjanjian mereka untuk bekerja. Yang pasti PMA boleh KBLI ini, tapi dia harus bermitra. Seperti itu cara bacanya. Nah, bagaimana kalau kita klik tiba-tiba tidak ada kayak gini? Ya. Ya, kalau tidak ditemukan berarti PMA itu boleh 100%. Gitu ya. Kalau tidak ditemukan, di alokasi tidak ditemukan, bermitra juga tidak ditemukan, PMA itu boleh 100%. Begitu ya. Oke, setelah itu ada bidang usaha persyaratan tertentu. Boleh tapi diisyaratkan, gitulah kira-kira ya bahasa Indonesia. Kita klik aja. Kita klik. Nah, di sini
Ya boleh, tapi ada syaratnya. Nah, di sini modal dalam negeri 100% ya. Di sini industri batik modal dalam negeri 100%. Sekali lagi cara bacanya, yang tidak boleh itu untuk KBLI 13.13.4, yang tidak boleh adalah industri batik cap. Nah, kalau ada uraian lain selain cap, itu PMA boleh. Ya, yang tidak boleh ini hanya sampai industri batik cap. Nah, tapi kalau misalnya dia bukan cap, ada lainnya, berarti PMA boleh. Ya, yang tidak boleh hanya batik dan cap. Ditulisnya begitu ya. Nah, itu persyaratan tertentu. Kalau tidak ada di sini kita klik, ya di sini berarti PMA boleh untuk 100% gitu ya. Kalau ada, kita lihat dulu berapa persen dia. Nah, oke, itu yang bidang usaha persyaratan tertentu. Setelah itu bidang usaha tertutup. Nah, kalau tertutup untuk semua, tidak boleh. Jadi kabel ini tidak boleh. Ya. Biasanya kabel ini tentang alkohol ya. Kemarin Perpres yang baru tentang alkohol di Perpres 49 tahun 2021 ya. Industri sudah tidak boleh. Ya, berlakunya Perpres itu. Tapi kalau sebelum berlaku Perpres itu ada industri beralkohol masih boleh ya. Ada aturannya. Jadi ini yang tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh. Ada berapa kabel ini yang tertutup? Ada 17 ya. Ada 17 KBLI yang tidak boleh. Ya, ada 17 KBLI yang tidak boleh. Itu tadi BUPM ya. Sekarang kita ke pengawasan untuk LKPM ya. Ini yang penting-penting aja ya. Sekarang pengawasan. Bagi pelaku yang wajib untuk lapor LKPM itu apa? Yang namanya LKPM itu laporan kegiatannya selama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, kita lihat dulu laporan berkala. Artinya berkala yang dilaporkan secara berkala ya. Nah, pelaporan LKPM kita buka di sini. LKPM. Definisinya ya ini kita bisa baca, kita bisa buka sendiri di sini. Nah, di sini laporan periode bagi pelaku usaha kecil, jadi langsung kecil ya, tidak mikro dari tulisannya. Ya, jadi untuk pelaku usaha kecil tadi berapa? Itu harus kita hafal. 1 miliar sampai dengan 5 miliar itu kecil. Dia wajib melaporkan ya setiap 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan. Berarti laporannya tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli untuk laporan dari Januari sampai Juni ya. Jadi laporan apa sih yang terjadi di Januari sampai Juni itu dilaporkan ya. Kegiatan itulah yang dilaporkan. Laporannya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya, sama seperti kita waris ya, wasiat itu. Tanggal 5 harus dilaporkan sama seperti ini. Jadi dia punya waktu 10 hari ya untuk dilaporkan. Wajib untuk usaha kecil. Kalau dulu OS 1.1 di situ kalau pelaku usaha yang usahanya 500 juta ke atas. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi aturan yang terbaru seperti ini ya. Itu 6 bulan sekali. Apa yang terjadi Januari sampai dengan Juni itulah yang dilaporkan di LKPM. Apa yang terjadi selama 6 bulan itu? Ya, apakah jalan atau tidak jalan atau bagaimana, laporkan di situ. Nah, bayangkan yang tadi pertanyaannya, kalau dia KBL Palu Gada ya, di akte tidak ada masalah ya. Jadi bedakan dulu antara akte sama yang ada di OSS. Di akte tidak ada masalah. Yang masalah nanti begitu menerbitkan NIB-nya plus SS-nya ya. Karena dia harus laporan. Bayangkan saja kalau yang diterbitkan tapi tidak dijalankan, terus laporan apa yang mau dilapor? Tidak dijalankan, laporannya 00. Boleh tidak laporan 00? Boleh ya. Boleh 00. Tapi ada dampaknya selama 4 periode 00 terus langsung dibukukan sama sistem ya. Ada aturannya di sini. Bisa kita nanti cari. Oke, itu untuk kecil ya, selama 6 bulan harus dia lapor ya. Kecil ini dilihat dari mana? Dilihat dari NIB-nya ya. Dilihat dari NIB-nya itu masuk skala apa? Skala kecil kah? Skala menengah, kan ada itu di NIB-nya ya.
kalau lihat di NIB. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau tahu itu kecil, menengah, besar kalau NIB-nya masih OSS 1.1? Itu ya pertanyaannya sekarang. Ya, itu ya. Jadi ini untuk yang NIB OSS RB ya. Bagi pelaku usaha menengah, ya menengah itu 5 miliar sampai dengan 10 miliar dan besar. Berarti PMA masuk di sini ya. LKPM disampaikan 3 bulan sekali atau triwulan ya. Jadi selama 3 bulan sekali LKPM harus dilaporkan. Untuk yang besar sama PMA. Laporannya karena ini 3 bulan berarti apa yang terjadi di Januari sampai dengan Maret. Dilapornya tanggal 1 sampai dengan 10 April. Tidak bisa lebih. Ya. Jadi pada waktu pendirian, misalnya PMA, pada waktu pendirian ini Januari ya, dia pendirian Januari. Nah, waktu dia isi, karena itu baru mencetak NIB, waktu dia isi adalah per 3 bulan itu masih rencana bagi PMA. Selama 3 bulan ini, apa bos yang kamu mau lakukan? Itu rencana. Ya, saya ada mau beli mesin minggu depan, masukkan di situ di investasi. Nanti kita praktek di sini ya. Jadi bedakan antara kita merubah sama melakukan pendaftaran. Yang baru menerbitkan NIB sama yang sudah melakukan sudah ada NIB, itu berbeda. Ya, kalau misalnya baru berarti dia rencana selama 3 bulan. Oke. Nah, rencana selama 3 bulan itu ditagih sama sistem, sama LKPM. Di bulan April ditagih, bos. Dari Januari sampai Maret apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang saya lakukan, ketik aja di situ. Tidak ada yang saya lakukan. Ya, jadi dilapor itu, walaupun ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan, wajib dia lapor. Bisa bayangkan kalau Palu Gada tadi, ya banyak KBLI-nya, tidak ada kegiatannya. Apa yang mau dilapor? Ya, laporan di situ. Sayang sekali melapor tapi kegiatan yang tidak dijalankan. Karena itu bagaimana cara kita memberitahu ke pelaku usaha? Saya selalu memberitahu ke pelaku usaha, saya tunjukkan sistem ini ke mereka. Karena kalau saya ngomong tidak juga mengerti dia. Ya, karena pikirannya pelaku usaha, saya mau kerja dan kerja. Kira-kira begitu. Untuk dikasih masukan aturan tidak masuk nanti. Nah, jadi saya tunjukkan di sistem, ya kebetulan mereka selalu mengundang via Zoom gitu ya. Pak, jelaskan kepada kami. Nah, saya jelaskan berdasarkan aturan, inilah yang dimau OSS RBA, bukan saya yang mau. Di sini ada aturan. Nah, begitu ya. Nah, jadi mereka wajib. Nah, jadi kita bisa jelaskan kepada mereka, kepada pelaku usaha, yang kalau bisa, yang diterbitkan itu yang fokus saja, yang dijalankan saja. Itulah yang dimau OSS RBA. Tapi di akte boleh enggak 10? Boleh, enggak ada masalah itu. Ya, jadi di akte ada 10 KBLI. Nanti di AHU 10 KBLI otomatis kita input berdasarkan apa yang ada di salinan juga 10. Nah, nanti ya sambil nanti kita praktek yang saya katakan ini, di OSS itu tertangkap 10 KBLI. Tapi dari 10 itu berapa yang kita mau pilih? Yang kita mau selesaikan izinnya, kira-kira begitu. Tidak semua harus 10, tidak. Boleh satu dulu, yang jalan satu. Ya, jadi, oh hari ini yang jalan baru 1 KBLI saja, nomor 1. Kita terbitkan nomor 1. Terus pertanyaannya masih ada 9 kan? Karena kita baru 1 keluar ya. Masih ada 9. Pak, bisa nggak yang 9 itu kita keluarkan? Bisa di menu pengembangan. Nah, itulah ada menunya, menu pengembangan. Nah, untuk terbitkan 9 lagi, itu pakai menu pengembangan. Jangankan nunggu 1 minggu. Hari ini pagi ini kita keluarkan NIB 1, yang tadi 1 KBLI. Nanti malam kita keluarkan itu 9 KBLI, bisa. Tidak usah tunggu besok. Jadi, seperti itu ya. Seperti itu, yang fokus dijalankan saja, itu yang dikeluarkan. Ya, tapi terekam di OSS di OSS-nya ada 10, masih terekam. Untuk menerbitkan NIB itu ditarik, dikerjain yang mana dari antara 10 itu yang mau dikerjain, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya kita pusing dengan di akte Palu Gada, tidak ada masalah ya, di akte tidak ada hubungannya. Nanti hubungannya ada di pemenuhan komitmen di OSS RBA-nya.
Kalau di akte tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Hanya mesti tahu bahwa kabel itu tidak boleh dicampur dengan kabel yang lainnya ya. Kayak konsultan konstruksi tidak boleh dicampur 71 ya. Konsultan itu 71 tidak boleh digabung dengan 41, 42, 43. Pertambangan juga sama. Ya, kalau pertambangan itu yang punya lahan izinnya IUP 05 100. Kalau tidak ada berubah dulu 05 101, sekarang 05 100 itu yang punya lahan izinnya IUP. Tidak boleh digabung dengan IUJP 09. Itu sudah aturannya dari Minerba ya. Tidak ketemu kita di OSSRB ini, hanya ketemu di aturan kementeriannya. Tidak boleh digabung. Jadi 05 tidak boleh digabung sama 09. Juga tidak boleh digabung dengan perdagangannya. Apa perdagangannya? 46, 6, 10. Itu perdagangan padat, gas, dan cair. Salah satunya trading batubara. Ya, jadi kalau yang punya lahan batubara izin IUP itu punya hak untuk menjual batu. Tidak lagi tidak pakai lagi 46. Karena 10 bara dia hanya membeli dan menjual, tidak punya lahan ya. Yang punya lahan itu 05. Oke, yang punya lahan 05 plus dia jual boleh ya. Yang 46 itu hanya dagang, beli sama yang punya lahan yang 05 tadi, dia beli sama itu, habis itu dia jual lagi ke luar negeri. Itu trading batubara, namanya 46, 6, 10. Siapa yang kerjakan? Namanya kontraktor. Nah, kontraktor itulah yang mengerjakan di lokasi tambang. Kabelnya berapa? 09 900. Jadi 3 kabel ini jangan digabung, Pak. Kalau digabung apa dampaknya? Pasti dikasih kembali itu aktenya, pasal 3-nya disuruh perbaikan. Itu udah pasti ya, karena ada di aturan Minerba sendiri. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Dan pelaporan LKPM ini tidak wajib untuk usaha mikro. Jadi kalau usaha mikro, KBLI-nya ya, KBLI. Jadi begitu KBLI mikro yang 1 miliar ke bawah tidak wajib laporan. Dosa laporan, dipusing-pusingkan sama laporan. Tidak usah ya, bebas. Tapi begitu dia kecil, laporan ya. Setelah itu apa yang tidak wajib? Yang tidak wajib adalah pelaku usaha dengan bidang usaha migas. Ya, berhubungan migas yang dari kementerian dari lembaga yang berhubungan dengan keuangan ya, OJK, itu tidak wajib ya. Jadi yang tidak wajib ada 2 ya, usaha mikro di sini di bawah usaha dengan usaha migas ya, perbankan, lembaga keuangan, non bank, dan asuransi. Itu tidak wajib untuk pelaporan LKPM ya situ. Jadi kalau Bapak Ibu pelaku usaha, apa sih sanksinya? Nah, di sini ada sanksinya. Saya tidak membahas sanksinya ya. Yang pasti sanksinya kalau misalnya datanya kosong terus, tidak jalan-jalan selama 4 periode, maka KBL itu dibekukan. Jadi itulah yang namanya bentuk pengawasan. Diawasin laporan berkalanya. Yang makanya di OSSRB dikatakan ada fasilitas plus pengawasan. Apa yang diawasi? Salah satunya pelaku usaha diawasin melalui pelaporan LKPM ya. Jangan sangka karena diawasin, yang ngawasin orangnya jauh ada di pusat, tidak bisa ngawasin ya. Ini semua tersistem Bapak Ibu ya. Begitu tidak laporan langsung tersistem. NIB itu KBLI itu dibekukan ya. Dibekukan artinya tidak bisa terbaca. Bagaimana kalau sudah dibekukan? Lupa laporan, dimohonkan ulang ya. Oke, itu yang lainnya. Berarti ya. Itu kalau laporan itu misalnya kita KBLI berarti 20 laporan. Ya, kalau misalnya 20 KBLI semua masuk kecil, semuanya dilapor. Tapi kalau mikro enggak perlu. Jadi yang mikro itu enggak perlu dilaporin. Artinya kita berarti tidak hanya membuat akta, tetapi juga memberi informasi, jadi mengedukasi klien supaya mereka juga tahu tanggung jawabnya kan. Jadi lebih bagus. Nah, gitu kan ya. Jadi jangan minta sebanyak-banyaknya tapi dia nggak mau LKPM-nya gitu. Ya, lebih atau bagus mungkin itu belum ya. tahu juga bisa kan ya. Jadi kita juga sekaligus mengedukasi klien gitu ya. Betul.
Oke. Lebih bagus kita beritahu kenapa? Ya. Biar 3 bulan sekali dia datang ke kantor kita. Ya. Ya, oke. Kalau Makasih. mau lebih lagi, praktis lagi karena kita tidak tahu di email aja. Jadi bagi pelaku usaha yang kita tahu emailnya, Ya, per 3 bulan kita tanggal 1 sampai tanggal 10, kalau sudah April, Juli, ya kita lapor bos. Jangan lupa pelaporan LKPM ya. Gitu ya, ya. ya, ya. Jadi Ya, maksud saya biasanya gini, ya, dengan kita mengikuti ini, kita tidak lagi istilahnya apa ya, mengikuti kemauan klien gitu ya. Terus kita jadi ragu-ragu, oh kalau kita nggak ngikutin dia akan pindah nih ke warung sebelah gitu ya, gitu ya. Jadi kita sekaligus mengedukasi ke klien bahwa ini sekarang peraturan pemerintah seperti ini gitu, ya, sekaligus supaya mereka juga tertib gitu ya, mencoba ya, buat disiplin. Kita nyanyi sendiri juga betul, harus mengerti gitu. betul, Ya, baik. betul. Jadi untuk mengerti itu berarti kita harus memahami tadi pelaporan serta Ya, fitur-fitur ini ya. Jadi ya, kalau begitu kita ditanya pelaku usaha, tidak kagok kita jawabnya ya. ya, ya, Nah, karena itu penting sekali sebelum kita praktek. ya. Silakan Ada lanjut, di Mas sini semua. Martin. Oke. Ini pengumuman, kalau misalnya pengumuman yang update, kita masuk pengumuman ya. Pengumuman di LKPM, selalu di LKPM. Pengumuman di BKPM, selalu ada di situ. Oke, regulasi ya. Regulasi ini tentang peraturan terkini ya, yang terbaru di sini ada di sini peraturan-peraturan. Jadi yang di atas ini yang ada semua peraturan-peraturan ini saya dapatkan di web ini ya. Jadi tinggal saya download, upload ya. Saya tinggal download kayak gini. Apa sih yang saya mau gitu ya? Di sini ada persyaratan investasi ya, ada ini Perpres 10 tahun 2001 ya. Bagaimana cara kita dapatkannya? Ini klik aja ya. Kita klik ya, begitu kita klik ada keluar ini, kita detail ini ya peraturan. Mestinya bisa ya. Kita buka. Nah, ini ya. Jadi semua yang ada di situ bisa kita lihat. Nah, nggak usah lagi di print Bapak Ibu. Karena ini selalu ada di sini. Tapi ya itu tadi kembali ya. Kalau misalnya kita mau hafalin, ya nggak apa-apa juga di print. Siapa tahu mau dihafalin. Nah, di situ ya. Jadi kita mau cari apa? Di sini ada di sini. Di aturan ini. Mau cari yang PP, ya misalnya peraturan pemerintah gitu ya. Kita mau cari di sini ada. Nah, kita mau cari apa di sini? Di sini ada ini PP ya, peraturan pemerintah. Misalnya kita mau cari peraturan pemerintah 5 tahun 2021. Nah, ini paling atas ya. Ya ini. Kita klik aja ya. Ya kita klik aja. Ya, habis itu klik yang kotak biru ini. Ya, dia akan terbit dengan sendirinya. Sama, ini full ya. Datanya mestinya bisa. Ya, biasanya bisa ya. Kalau itu full berarti belum tersedia ya. Jadi ini bisa diklik semua ya. Coba kita klik lagi satu yang berhubungan dengan modal dasar perseroan ya. Ini nomor 8 tahun 2001 ya, yang baru ya. Kita klik aja apakah ada isinya atau enggak. Oh, enggak ada ya, full ya. Nah, jadi kita bisa klik itu, kadang-kadang ada isinya, kadang-kadang enggak. Ini dulu di uji coba ada. Pasti suatu saat nanti ada ya. Pasti di suatu saat nanti tim IT BKPM akan memberikan isinya. Jadi seperti itu ya caranya untuk mencari itu. Regulasi ya. Regulasi ini singkatnya adalah peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan terkini. Setelah itu ada panduan. Ada panduan di sini. Panduan di sini ada dua ya, untuk pendaftaran. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang bingung mendaftar, nah di sini adalah pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil ya. Di sini pergantian hak akses, artinya sudah ada username dari 1.1 mau diganti ke basis RBA yang ini. Nah, kita klik ini aja. Ya, misalnya kita mau daftar bingung ya, bagaimana ya cara daftarnya? Ya, kita lupa yang bawa materi, ngomongnya terlalu cepat gitu ya, lupa saja. Nah, ini kita bisa download di sini ya. Kita lihat
Nah, ini materinya. Nah, inilah materi-materi yang diberikan oleh BKPM secara sistem. Nah, inilah sosialisasi mereka ya. Nah, ini ada panduan pendaftaran hak akses. Nah, kita bisa print ini, bagaimana sih caranya. Di sini sudah dipandu sebenarnya. Kalau kita pelan-pelan membacanya bisa ya. Kadang-kadang slide ini saya pakai untuk materi juga ya. Saya pindahin. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama, kunjungi oss.ed, berarti ini update. Karena dulu kunjungi uji coba gitu ya. Ini update sudah. Nah, pilih daftar, ikuti aja. Nomor 1 sampai dengan nomor 9 ini. Setelah itu kita masuk menu masuk. Nah, ini ada daftar ya. Daftar dulu. Ini tadi sama ya, sama 5 miliar atau 10 miliar. Setelah kita daftar, kita pilih perorangan atau ya di sini Bapak Ibu rekan-rekan bisa download sendiri ya. Nah, ini download, Bapak Ibu bisa download sendiri untuk materi Bapak Ibu atau materi untuk pegawai kita. Ya disuruh dia baca-baca ya, daripada main WA aja di kantor. Nah, lebih baik disuruh baca-baca ini ya. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk panduan kontak untuk supaya kalau kita sudah buntu ini entah mau tanya kepada siapa, mau mengadu kepada siapa, buntu sudah. Nah, ini ada kontaknya ya. Kontak di sana ya. Email. Pak, berapa lama dia jawab? Enggak tahu saya. Ya, enggak tahu. Ya, mereka kalau enggak sibuk mungkin cepat, kalau sibuk enggak dibalas-balas ya. Oke, itu sudah fitur-fitur ya sebagian besar yang ada di OSS RBA. Kuncinya hanya di informasi ya. Kita harus mengetahui banyak hal tentang informasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya. Nah, masuk prakteknya. Oke, untuk masuk ke prakteknya, karena kita sudah ada untuk daftar kita sudah bisa ya, daftar sudah bisa. Daftar itu untuk yang belum punya akun. Tadi ada pertanyaan ini ya, Pak, ini PT tahun 2017. Ini pertanyaan barusan tadi saya baca. PT 2017 belum ada NIB. Perubahan pasal 3-nya KBLI yang saat ini dilakukan di tahun ini kira-kira gitu ya. Bagaimana ke OSS RBA-nya? Nah, ini berarti walaupun dia 2017 belum punya NIB, daftar. Daftar. Jadi dia harus daftar baru karena belum punya, meskipun PT-nya sudah lama. Ya, jadi dia daftar dulu ya. Itu untuk daftar. Jadi, kalau untuk yang sudah ada user dari 1.1 jangan daftar lagi. Ya, pakai masuk. Ya, gitu ya. Yang tadi sesuai dengan pengumumannya tadi ya, pakai masuk. Nah, saya sudah mendaftar, saya sudah mendapatkan user dan passwordnya. Nah ya, gini ya. Saya mau praktek apa nih? PT dulu, langsung PT atau perorangan dulu baru PT? Terserah. Atau dua-duanya ya. Dua-duanya biar adil ya. Kalau tidak dijawab moderator kepingin dua-duanya. Nah gitu ya. Dua-duanya. Biar adil ya. Oh. Oke. Jadi sifat dari username OSS RBA itu selalu dibarengi dengan huruf dan angka ya. Kalau dulu ada @gmail.com, nah itu berarti username lama dari OSS 1.1, karena dulu OSS 1.1 email otomatis menjadi akun ya. Berarti dia nempel @gmail.com-nya nempel. Kalau tidak ada, berarti
ini adalah akun atau username OSS RBA gitu ya. Jadi kalau kita misalnya diberikan pelaku usaha username-nya tidak ada @gmail, pokoknya tidak ada @-nya, berarti itu username baru. Kalau misalnya ada @-nya, berarti itu username lama. Ya, itu cara kita membacanya. Ya, setelah kita dapat username, password, kita masuk. Sekali lagi ini perorangan ya. Masih perorangan, setelah ini kita PT. Masih banyak jamnya ya. Bebas. Jadi ini user perorangan yang kemarin bilang kepada saya, kenapa sudah diselesaikan tapi NIB-nya tidak ada. Nah, itu ya. NIB. Nah, ini saya jelaskan fitur-fiturnya di sini ya. Untuk nanti pendirian PT ya, dia masuk di permohonan baru ya. Jadi yang tadi PT 2017 yang belum ada NIB-nya itu, begitu nanti daftar, dia masuk di permohonan baru. Permohonan baru itu apa? Jadi kalau misalnya belum ada NIB, ya singkatnya seperti itu saja ya. Walaupun sudah ada user lama tapi belum ada NIB-nya, AIB masuk permohonan baru ya. Jadi yang belum ada NIB masuk permohonan baru. Oke. Ya, pendirian itu otomatis masuk di permohonan baru ya. Oke. Setelah itu perubahan. Nah, setelah itu ada menu perubahan. Begitu kita klik menu perubahan, ada terbit data pelaku usaha. Oke, data pelaku usaha ini apa gitu ya? Ini perorangan ya. Jadi kalimatnya data pelaku usaha. Kalau mestinya kalau PT badan. Nanti saya jelaskan di badan saja ya. Ini perorangan yang saya jelaskan ya. Karena menu akun perorangan ya. Jadi kalau perubahan di sini data pelaku usaha ya yang mau dirubah ya. Setelah itu data pelaku usaha yang mau dirubah, nomor teleponnya ya kalau mau dirubah di situ ya, emailnya, datanya ya. Setelah itu data usaha itu lokasi usahanya yang tadinya 50 meter persegi, salah tipe, ternyata 100 meter 150 meter persegi. Nah itu di data usaha. Nah pengembangan ya, kalau pengembangan itu menambahkan KBLI yang tadinya 2 KBLI mau ditambahkan Pak 2, 3, masuk di pengembangan ya. Perluasan itu untuk industri ya, untuk usaha industri masuk di perluasan ya. Pencabutan ada likuidasi, non likuidasi. Untuk pencabutan likuidasi ini istilahnya pembubaran, NIB-nya mau dicabut ya. Jadi masuk pencabutan likuidasi, NIB-nya dicabut ya. Jangan lupa nanti ada upload akte pembubarannya harus diupload ya ke dalam sistem, dimintain nanti sama sistemnya. Oke, non likuidasi itu KBLI yang sudah berlaku efektif. Jadi KBLI-nya sudah terverifikasi atau berlaku efektif. Tapi KBLI itu ternyata sudah tidak dijalankan, mau dihapus. Nah, berarti dia masuk di non likuidasi ya. Masuk di non likuidasi, pembatalan. Nah, sekarang kita masuk pembatalan. Pembatalan itu apa? Apa bedanya sama pencabutan? Kalau pembatalan itu sudah terbit SS-nya, tapi belum berlaku efektif, belum terverifikasi ya. Jadi memohonkan tapi tidak diteruskan. Jadi dia SS-nya belum berlaku efektif gitu ya. Nah, itu masuk menu pembatalan ya. Jadi si KBLI yang belum berlaku efektif itu bisa dibatalkan ya, masuk menu pembatalan. Yang paling bawah pemenuhan persyaratan. Pemenuhan persyaratan ini apa? Kalau pemenuhan persyaratan itu begitu kita kerjakan NIB, SS-nya ya, kita mau meneruskan supaya SS-nya itu terverifikasi atau supaya SS-nya itu berlaku efektif, karena SS yang terbit belum berlaku efektif, yang menengah tinggi ya, yang menengah tinggi. Bagaimana Pak caranya supaya SS itu berlaku efektif? Nah, ini yang diklik ya, pemenuhan persyaratan ya, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk baru. Semoga linknya bisa ya.
Karena sekali lagi sampai saat ini, sampai semalam itu belum bisa kita masuk ke permohonan baru, atau singkatnya belum bisa OSS RBA ini menarik data dari AHU, sehingga di OSS RBA ini masuk dan tujuannya kosong, tidak tampil KBLI-nya yang tadinya 10 tampilnya 2, macam-macam lah errornya. Nah itu error ya jaringan Bapak Ibu. Jadi karena masa transisi tadi, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa masuk harus selesai. Memang resikonya Pak, pelaku usaha mau bekerja. Nah misalnya dari OSS 1.1 NIB sama izin usahanya masih berlaku efektif, masih bisa dipakai kerja, itu masih berlaku ya, pakai itu saja ya. Sambil kalau misalnya dia ada perubahan data di OSS RBA mau tidak mau masuk ya, tapi sebelum menunya itu sempurna, pakai NIB dan izin usaha yang lama aja di OSS 1.1 itu diterima ya, itu masih berlaku karena tidak ada jangka waktunya ya, tidak ada aturan jangka waktunya sampai berapa lama ya, tidak ada. Oke, kita coba ya, semoga bisa ya, permohonan baru mestinya bagusnya kalau bisa ya. Nah ini bisa, kenapa bisa? Karena ini perorangan, tidak ada urusannya sama AHU ya. Nah ini sudah dikerjakan ini sama orang yang terdahulu ya, perorangan ya. Nah seperti ini ya perorangan yang dari teman-teman yang dari bank itu, biasanya kalau orang mau kur-kur itu, nah dia kerjain di sini ya. Jadi begitu OSS 1.1 kita akan melihat seperti ini. Ini artinya sudah dikerjakan, NIB-nya sudah terbit. Yang ini artinya yang harus diupdate ya, karena belum dikerjakan ini ya, karena masih kosong. Yang kosong-kosong ini masih belum dikerjakan. Yang sudah ada ini sudah terbit ya. Ini menengah rendah. Tadi menengah rendah itu adalah NIB plus SS yang sudah berlaku efektif ya. Cara cari mengetahui NIB-nya bagaimana? Tadi kita ke beranda dulu ya. Jadi posisi pertama kali seperti ini ya, posisi pertama kali begitu kita buka seperti ini. Sekali lagi ini adalah perorangan ya, kita belum masuk PT. Habis ini kita ke PT. Nah kalau kursor saya letakkan di NIB, dia berubah warna jadi abu-abu gitu ya. Kalau ke sertifikat standar tidak berubah warna ya, tidak berubah warna. Kalau ke izin dia berubah warna. Itu artinya ya, kalau semua sistem, kalau misalnya dia kursor di situ berubah warna, artinya ada isinya. Nah, artinya bisa diklik gitulah ya. Nah, kita klik aja ini NIB-nya. Ya, ini untuk mengecek NIB, sedangkan yang ini untuk mengecek izinnya. Ya, izinnya. Ini kita klik aja NIB. Setelah kita klik NIB, nanti akan muncul seperti ini ya. Seperti tadi. Nah, ini sudah dikerjakan. Ya. Bagaimana kita melihat SS-nya gitu ya. Ini ada apa namanya ini? Tanda ke bawah ya. Tanda ke bawah. Kita bisa klik tanda ke bawah ini. Ya, kita klik. Di sini ada silakan lanjutkan pemenuhan persyaratan persetujuan. Di sini ya. Ada klik di sini. Nah, ini tinggi nih Bapak Ibu, tinggi ya. Tinggi. Resikonya tinggi. Ini apa ya? 477 ini eceran. Sepertinya ini jualan obat ya. Karena tinggi. Nah, ini klik di sini. Nah, klik untuk permohonan izinnya. Ya. Di sini NIB-nya sudah terbit, keterangannya belum melengkapi persyaratan. Bagaimana caranya supaya kita melengkapi persyaratan ini? Nah, ini klik lagi nih yang ada panah ke bawah ini. Ya, kita klik. Ya, di sini terbit proses pemenuhan persyaratan izin. Ya. Nah, kita klik ini. Ya. Kita proseskan. Nah, ini yang dia minta ya. Ini yang dia minta. Karena ini tinggi, tentu komitmennya banyak ya. Komitmennya banyak. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat, baca-baca lah itu ya. Yang ini apotik ini ya. Di upload ya, ini di upload ya.
administrasi, lokasi, izin lokasi, bangunan, IMB-nya atau PBG-nya, sarananya yang mereka punya, ditulis apa yang dia punya, alat-alatnya, SDM-nya, orangnya ada berapa orang. Di sini ditulis semua, harus di upload ke dalam, harus diupload ke dalam. Setelah ini kita upload ke dalam ya, karena kita tidak tahu ini maksudnya yang mana ya, administrasi yang dia minta. Nah, kita ada catatan di sini ya, kita ada catatan di sini. Kita catat, tolong ya, tolong diproses, tidak ada masalah, proses. Baru kalau misalnya kita mau tanya apa maksud dari administrasi ya, apa maksud dari, atau gini ya, maksud dari, ini simpel aja ya, maksud dari dokumen admin tadi yang di atas. Nah, kita tanya di sini, ini kolom untuk bertanya, catatan ya, catatan. Nah, begitu kita sudah merasa oke, sudah upload semua ke dalam, kita centang ini. Oke, saya tidak centang ya, karena memang tidak bisa, belum diupload ya. Habis itu lanjut ya. Begitu kita centang, ini tidak bisa lanjut karena saya belum upload ya, belum upload dokumennya ya. Jadi ini dicentang ya, yang penting kita tahu pintunya dulu masuknya, ini dicentang, langsung lanjut. Nah, begitu lanjut, inputan ini akan masuk ke kementerian yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan ya. Nah, yang diinput oleh pelaku usaha, yang diupload oleh pelaku usaha, dokumen ini masuk ke Kementerian Kesehatan gitu ya. Di Menteri Kesehatan kita cari ini KBLI-nya, ada tenggang waktunya berapa lama ya, kan di depan kita bisa cari, misalnya 30 hari, berarti batas mereka menjawab adalah 30 hari ya. Kalau 30 hari mereka diamkan, tidak melihat begitu ya, akan otomatis terbit izin, itu berdasarkan aturannya karena tersistem. Jadi mereka melihat dulu ini dokumen-dokumen yang diupload oleh pelaku usaha, apakah sudah lengkap atau tidak. Hanya ada dua pilihan untuk mereka. Yang pertama adalah disetujui. Nah, kalau disetujui, nanti ada notif dipelacakan disetujui. Ya, di situ ada notif. Di sini juga ada notif yang lonceng ini disetujui. Ya, begitu disetujui, nanti sistem ini akan ke PTSP setempat. Ya kan? Di PTSP setempat mereka lah yang memverifikasi, mereka lah yang terbitkan SS yang terverifikasi atau berlaku efektif. Tadi kita melihat aturan ada bayar, jangan kaget kalau ada bayar retribusi Bapak Ibu ya. Rekan-rekan, kita bayar dulu, baru nanti akan terbit SS yang terverifikasi gitu ya. Itu resmi ya, resmi. Jadi kementerian di sini, dalam hal ini kementerian hanya memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Itu tugas mereka, bukan lagi selama ini yang melihat uploadan itu atau yang langsung menyetujui itu adalah PTSP. Tidak, ini sekarang ke kementerian dulu ya, mereka menyetujui, PTSP yang memverifikasi. Nah, kalau mereka tidak setujui, ditolak, dikasih kembali ya kan. Nanti kalau dikasih kembali, namanya nanti di notifikasi adalah perbaikan. Artinya kalau ada kata-kata perbaikan itu, pelaku usaha harus perbaikin lagi. Yang mana yang dari 6 ini yang diperbaikin. Biasanya mereka akan tulis di keterangan juga di sini, Pak, yang nomor 2 itu salah Bapak upload. Mestinya upload yang dokumen ini, jangan dokumen ini ya. Nah, nanti kita masuk ke sini lagi, upload yang benar yang dia mau, begitu ya, perbaikan supaya sampai SS itu berlaku efektif atau sampai izin ini terpenuhi ya. Ini tinggi makanya agak banyak dia ya, ada 6 sampai seperti itu ya, cara untuk membuat izin usaha atau SS atau izin itu terverifikasi, cara memohonkan seperti itu ya, kira-kira begitu. Tadi kita masuk di sini ya.
Nah, sekarang kita mengerjakan, ya, mengerjakan supaya terbit NIB, ya. Nah, ini sudah dikerjakan ini. Tinggal satu yang belum dikerjakan. Ini yang belum dikerjakannya menengah rendah. Bagaimana caranya kita mengerjakan? Ini dari OSS 1.1 ya. Jadi posisinya nanti seperti ini. Kita lihat. Nah, cara mengerjakan ini ada klikan di panah bawah ini. Kita klik. Ya. Begitu kita klik, nanti di sini ada proses perizinan berusaha. Ya. Saya ulang. Saya lihat wajah-wajah tidak perhatikan ini ya. Saya ulang. Saya ulang. Tadi posisinya begini ya. Nah, ini ada panah ke bawah. Nah, ini diklik. Panah ke bawah ini diklik. Oke. Muncul proses perizinan berusaha. Pak, saya sudah klik, saya sudah lihat, tapi tidak muncul juga. Nah, itu error. Jangan dipaksa. Ya, itu sistemnya tidak siap. Oke. Ini sorry ya, Ibu moderator, saya potong. Karena di sini azan, mungkin ada teman-teman yang mau beribadah dulu atau bagaimana ini? Kita lanjut atau menunggu dulu? Karena ini Kalimantan sih, saya tidak tahu Kalau di di sini Jawa. belum, kalau di sini Ini belum. belum. Di sini, oke, Belum. siap. Lanjut. Oke ya. Oke. Ini klik ya, proses perizinan berusaha ya. Kita klik ini, proses perizinan berusaha akan muncul seperti ini ya. Ditanya, apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Dulu persetujuan lingkungan itu apa? Dulu AMDAL, UPL, SPPL, atau izin lingkungan yang lainnya yang dikeluarkan sama DLH. Apa itu DLH? Dinas Lingkungan Hidup. Ya, apapun yang dikeluarkan itu terkait dengan KBL ini itu bisa diupload. Apakah sudah atau belum? Nah, ini belum ya, belum. Belum. Lalu masuk ke sini otomatis. Ya, inilah yang saya katakan pernyataan yang tadi kalau misalnya dia menengah rendah, inilah yang dimaksud, yang saya masukkan pernyataan yang sudah formatnya ada di dalam. Menyatakan menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan pelaku usaha, bersedia memenuhi standar usaha ya kalau ada. Yang kedua, pelaku usaha menyatakan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Tata ruang ini apa? Izin lokasi Bapak Ibu. Ini penggantinya ya. Izin lokasi. Setelah itu SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan, bahwa pelaku usaha juga sanggup untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai di situ usaha-usaha aja tapi buang sampah sembarangan, kira-kira begitu ya. Nah, ini semua pernyataan yang harus diklik. Ya, inilah yang saya katakan tadi, bentuk pernyataan yang formatnya sudah disediakan di sistem gitu ya. Nah, itu kalau tadi saya klik belum. Sekarang bagaimana Pak tampilan kalau diklik sudah gitu ya. Biar adil kita klik dua-dua itu. Ya, tadi itu saya klik belum ya. Sekarang bagaimana kalau saya klik kalau sudah? Ya, andai-andai ini saya sudah punya lah gitu ya. Saya klik sudah. Nah, ditanya lagi di bawah,